Nah, dari berita ini kemungkinan di luar prediksi dari Menkominfo yang lama ya, yang dulu dijabat oleh Johnny G. Plate dan bahkan juga oleh Pak Surya Paloh. Karena apa? Karena di sini Menkominfo yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo langsung gerak cepat. Dan bahkan kemarin juga sudah langsung memblokir ribuan rekening-rekening terkait perjudian. Dan saat ini bahkan juga langsung bertemu dengan Jaksa Agung, dan bahkan di sini Jaksa Agung juga langsung menyarankan Menkominfo bentuk Satgas Percepatan Audit Proyek BTS. Ya, semoga sajalah dengan dipilihnya Budi Ari, Ketua Umum Projo sebagai Menkominfo, bisa terang benderang lah kasus BTS ini, sehingga bisa terungkap lah siapa saja yang menerima aliran dari proyek BTS ini. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh Kang Manto. Mantap, pembangunan proyek BTS sudah bisa dilanjutkan kembali. Dalam pertemuan dengan Budi Ari, Burhanuddin menyarankan agar dibentuknya tim kecil untuk percepatan audit kontrak dan pelelangan agar transparan dan mencegah terjadinya korupsi jilid 2. Ya, semoga sajalah di sini bisa menjadi terang benderang ya, karena kerjasama dengan pihak yang terkait sangat diperlukan supaya bisa mencegah yaitu terjadinya korupsi jilid 2 tersebut. Apalagi saat ini juga kejaksaan sangat dipercaya ya oleh masyarakat, bahkan juga paling tinggi dari yang sebelumnya hanya beberapa persen, sekarang tingkat kepercayaan terhadap kejaksaan mencapai 81%. Nah, ini menunjukkan komitmen pemerintah yaitu untuk melakukan bersih-bersih di internal pemerintahan dan sebagainya, karena kerja kejaksaan saat ini juga sudah mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa sekali. Nah, saya penasaran dari berita ini seperti apa sih, yaitu Jaksa Agung sarankan Menkominfo bentuk Satgas Percepatan Audit Proyek BTS. Nah, di sini Budi Ari Setiadi melakukan kunjungan ke Kejaksaan Agung dan bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan komitmen mendukung kelanjutan proyek BTS. Apalagi juga proyek BTS di sini sangat diperlukan ya, karena Indonesia sangat luas dan bahkan juga memiliki banyak pulau. Jadi proyek BTS ini kalau bisa ya segera dilanjutkan, karena kalau mangkrak ya itu yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat lah. Kedepannya kita akan sangat mendukung agar proyek ini dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat, karena diperuntukkan oleh masyarakat luar, khususnya di kawasan 3T terdepan, terluar, dan tertinggal, agar mendapatkan akses informasi digital yang sama dengan daerah lain, ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis pada 24 Juli. Ya, memang karena akses internet itu sangat penting sekali, apalagi saat ini juga sekarang ini zaman digital ya. Jadi misalkan ada berita apapun bisa serempak, yaitu walaupun dimanapun kita berada, hari itu juga kita akan mendapatkan informasi tersebut, karena memang saat ini dunia digital. Jadi memang harus diteruskan proyek BTS ini, karena memang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di sini juga lebih lanjut Burhanuddin menegaskan pelaksanaan percepatan pembangunan BTS tidak akan mengganggu proses hukum, karena perkara ini sudah selesai dan sudah diaudit. Selain itu, Burhanuddin menyarankan agar dibentuk tim kecil untuk asistensi percepatan audit, kontrak pelelangan, dan pelaksanaan yang bisa dijadikan rujukan oleh Satgas Percepatan Ekosistem Digital. Hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha, serta pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kejaksaan Agung. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya, ketika tiba-tiba saja Menkominfo yaitu bertemu dengan Jaksa Agung di sini. Ya, semoga saja demikian dari Vigor. Leta mantap. Di sini dari Joker Hambalang, good job. Balak 3. Pada dasarnya proyek BTS 4G ini sangat penting. Si Joni nggak ada otaknya, malah buat banjaan korupsi. Nah, bahkan juga diketahui pada saat yang lalu bahkan Presiden Joko Widodo mengapresiasi yaitu Kejaksaan Agung yang saat ini memiliki kepercayaan publik mencapai 81,2%. Nah, di sini Presiden Joko Widodo mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia telah meningkat. Mengutip hasil survei salah satu lembaga, Jokowi mengatakan 81,2% masyarakat Indonesia percaya terhadap kinerja kejaksaan. Hasil ini meningkat dibandingkan Agustus 2022.
yang sebesar 75,3%. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 di Badan Diklat Kejaksaan Agung, Jakarta pada 22 Juli 2023. Sekarang di Juli 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan mencapai 81,2%. Ini saat tinggi, tertinggi dalam kurun waktu 9 tahun terakhir. Saya ingin ucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo. Ya memang sih, kasus-kasus besar saat ini juga sudah ditangani oleh kejaksaan. Bahkan juga pada kasus Johnny G. Plate, yaitu yang menyangkut kasus BTS, itu juga ditangani oleh kejaksaan. Dan saat ini juga sudah di-tracking lah penerimanya siapa saja. Bahkan kemarin juga ada yang telah mengembalikan uang sebesar 27 miliar rupiah. Nah, bayangkan kerugian negara dalam kasus BTS 4G ini juga mencapai 8 triliun. Wow, ini juga harus diusut tuntas ya. Ya memang sih, gebrakan dari Menkominfo Budi Ari ini pengganti Johnny G. Plate itu juga ya sangat diapresiasi. Apalagi juga baru beberapa hari gebrakan yang pertama adalah memblokir judi online yang kabarnya pada waktu itu mencapai 11.000 konten yang berisikan judi online, dan bahkan juga memblokir rekening yang terkait judi online yang mencapai ratusan rekening judi online. Ini sangat keren sekali, padahal juga baru dilantik beberapa hari, dan saat ini juga langsung tancap gas, yaitu bertemu dengan ST Burhanuddin, yaitu Jaksa Agung, dan bahkan Jaksa Agung menyarankan untuk membentuk Satgas Percepatan Audit Proyek BTS. Ini menurut saya gerak cepat yang sangat keren sekali. Ya semoga saja di tangan Budi Ari ini proyek BTS segera dilanjutkan dan supaya bisa langsung diberikan manfaatnya ke masyarakat yang sangat membutuhkan akses internet, terutama akses internet 4G ini. Dan semoga saja kasus BTS ini segera terang benderang siapa saja yang menerima aliran dana dari BTS ini. Apalagi juga sebelum pemilu 2024, semoga saja kasus ini cepat clear dan terang benderang supaya tidak ada pelintiran-pelintiran penjagalan Anies Baswedan dan apapun. Karena pada waktu itu memang sih ketika Johnny G. Plate dijadikan tersangka oleh kejaksaan, itu bahkan juga ada goreng-gorengan dari para oposisi yang menyebut penangkapan Johnny G. Plate sebagai penjagalan terhadap Anies Baswedan. Ya menurut saya tidak nyambung sekali. Padahal ini juga proses penegakan hukum, murni penegakan hukum, karena memang ada bukti-bukti dan bahkan juga ada kerugian negara yang mencapai 8 triliun rupiah. Semoga saja Pilpres pada tahun 2024 aman-aman aja, supaya juga Menkominfo bisa menjaga dan mengonter berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Itu yang harus dilakukan, apalagi juga saat ini mendekati pemilihan umum 2024.